Shalom. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di sini bersama-sama untuk memuliakan dan mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai sarapan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita tunduk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam tadi Tuhan, hingga kami dapat beristirahat. Dan sekarang kami akan memulai sarapan kami, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sarapan kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah pembela kami. Meskipun banyak tangan yang ingin menjatuhkan kami Tuhan, namun Engkau selalu melengkapi kami. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Di dalam segala janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Bersama-sama kita. Meskipun 1000 tangan
manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari angkat suaramu di depan hadirat Tuhan. Kau yang mengangkatku, mari sembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ucapkan berjalan bersamamu atas segala pergaulan di dalam hidupku. Anugerah pagi ini, sungguh Kau baik Tuhan, besar kasih serta-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti. Yesus, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Yesus, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Yesus, jalanlah bersamaku Tuhan, berjalan di dalam-Mu. Kau yang pegang hidupku Tuhan, pimpin langkahku, sertai hidupku Tuhan Yesus. Ada satu pun Tuhan yang dapat gantikan Kau dalam hidupku. Yesus, ketika Kau yang pegang hidupku, tak ada satu pun besar setia-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku. Sebab Kau-lah yang besar, sebab Kau-lah yang kudus. Berkatalah Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang mempesona hidupku. Besar kemuliaan-Mu Tuhan, mengalir
hadirlah Roh Kudus. Kami mau Tuhan, kami bagaikan bejana yang masih memiliki banyak kekurangan Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, kami rindu supaya kehidupan kami ini seperti bejana yang siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, untuk kami menjadi kesukaan
dari Tuhan. Dan di pagi hari ini sebelum kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan, kami bersama-sama berdiskusi di dalam firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama di pagi hari ini itu dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami supaya kami bersama-sama bisa belajar mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama siap belajar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Wah, biasa sekali. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita akan baca pembahasan kita di pagi hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan nanti setelah kita membaca ayat ini, saya rindu kita semua bersama-sama belajar, kita sharing kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20 ini. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bergantian saja ya. Ayatnya ini cuma 5 ayat, jadi saya baca ayat yang ke-16, nanti yang lain baca ayat yang ke-17 dan begitu selanjutnya sampai selesai. Ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Judul perikopnya ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan sharing bersama, kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan? Saya tahu ayat ini bukan baru pertama kali dibaca atau kita dengarkan, tapi ayat ini merupakan inti dari mengapa Yesus datang ke muka bumi ini, berinkarnasi sebagai manusia untuk menebus segala dosa, untuk menebus manusia. Jadi perintah untuk memberitakan Injil ini adalah, kalau saya pakai bahasa ini ya, puncak dari rencana Bapa di surga. Jadi kalau Yesus mati, Yesus bangkit, itu adalah puncak iman kita, kepercayaan kita. Tetapi memberitakan Injil itu adalah puncak dari rencana Bapa di surga. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang kita hafal bersama. Saya yakin kita hafal bersama Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya sebagian orang yang percaya, bukan ya, setiap ya, bukan sebagian, bukan setengah ya, bukan ya, setiap ya, yakin itu, enggak ada perubahan ya, waduh. Setiap orang yang percaya ini adalah merupakan puncak rencana besar yang tidak, ya kalau bilang film, strategi yang tidak terbaca oleh musuh.
Iblis berpikir ketika Yesus mati, it's the end, selesai. Ternyata ada sebuah rencana besar di dalamnya, yaitu setiap orang yang percaya. Berarti itu termasuk every one of us. Nah, saya selesai di sini. Ini tidak, kembali lagi di Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20 ini tidak ada ditulis di situ ya. Ini tugas mahasiswa teologi. Tidak ya. Ini tugas orang pendeta, gembala. Tidak ada ya. Tetapi ayatnya yang ke-19 kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini berlaku untuk kita semua. Ya, itu saja yang jadi pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan ke teman-teman dari GG kayaknya biasanya. Putra tahu tadi sudah menyanyi. Dari Anjas. Oke, terima kasih. Kalau yang dapat saya pelajari dari pembacaan pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi para murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan terus saya juga belajar ketika murid-murid Tuhan ini memberitakan Injil, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Nah, Yes. dan di sini juga sangat dituntut untuk memberitakan Injil. Nah, di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampai 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini bukan hanya memberitakan Injil yang dilakukan, tapi kita juga ini untuk membaptis orang-orang yang telah percaya dengan Injil yang diberitakan. Nah, dan juga mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, dan itu diaplikasikan terus dalam kehidupan kita, dan kita boleh berbagi dengan orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka percaya, dari situ kita akan membaptis mereka, dan mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, itu saja sedikit dari saya. Siap. Mantap. Jadi tugas yang diberikan itu bukan hanya memberitakan Injil, tetapi ada ya follow up-nya, ada kelanjutannya. Mantap. Dari yang lain? Saya, Kak. Silakan. Kalau dari saya, dari pembacaan perikop ini di bawah judul perintah untuk memberitakan Injil, yang saya dapatkan itu dari ayatnya yang ke-16 itu adalah ketaatan. Kenapa saya bilang ketaatan? Karena dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa saya bilang ketaatan? Bahwa
segala perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus menaatinya. Apa yang dibilang Tuhan harus kita lakukan. Kemudian tidak ada keraguan-raguan dalam menyembah Tuhan. Kita sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kadang mungkin dalam titik di mana kita jenuh begitu dalam menyembah Tuhan. Saya mengalami juga kayak, aduh capek banget ini. Tapi pada pagi hari ini, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus terus mempush diri kita atau mendorong diri kita untuk tetap menyembah Tuhan. Meskipun dalam tekanan yang berat mungkin, atau dalam masalah yang mungkin kita hadapi begitu sulit untuk dapat kita lalui. Tetapi saya pernah membaca ada sesuatu yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat diisi dalam kehidupan kita dalam hati ini kecuali dengan hadirat Tuhan. Ada sesuatu bagian yang tidak dapat diisi oleh apapun itu kecuali dengan hadirat Tuhan atau dengan penyembah, maksudnya dengan hadirat Tuhan. Selanjutnya yang saya dapatkan itu adalah ke ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Berarti di sini menyatakan bahwa kuasa Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Kita semua yang hadir pada saat ini, walau dengan jemaat Tuhan yang menonton secara online, yakinlah bahwa kuasa yang dahsyat itu ada dalam setiap kehidupan kita. Berarti kita juga mampu melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kita diberikan oleh kuasa otoritas Tuhan yang begitu dahsyat untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih. Itu yang saya dapatkan, Pastor. Wah, luar biasa. Bisa ini. Jadi ayatnya yang ke-16 bahwa kita itu harus taat. Taat setengah itu pemberontakan penuh di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Taat setengah itu pemberontakan penuh di hadapan Tuhan. Tetapi waktu kita mau untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan untuk memberitakan Injil, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ini bukan tugas saya tidak punya panggilan seperti itu. Ini tugasnya gembala. Saya nggak punya panggilan untuk menginjil orang. Nah, nanti ada mekanisme, ada teknis, ada strategi bagaimana caranya kita untuk bisa menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu. Dan yang kedua tadi, ini menarik sekali ayatnya yang ke-18 yang Valdo sampaikan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus memberikan kuasa, atau dalam bahasa Inggrisnya authority, kewenangan. Jadi kalau ini contoh saja ya, gembala di tempat ini diberikan kuasa, diberikan wewenang dari Gereja Bethel Indonesia kepada Kaisra. Kalau misalnya tiba-tiba GG bilang, oh saya gembala di tempat ini, pasti ditanya, mana surat tugasnya, mana surat perintah yang diberikan kepada GG. Misalnya ini contoh saja tuh. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus itu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang saya mau tanya, Yesus sekarang posisinya ada di mana? Dia mengutus seorang penolong. Jadi kalau kita di dalam diri kita itu sudah ada pribadinya. Jadi di dalam diri kita itu sudah diberikan kuasa. Siapa tadi yang Anjas ya? Bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi luar biasa sekali. Sudah bisa nih. Oke. Selanjutnya.
biasa yang ikut banyak tuh, ini sedikit jadi opsi sedikit. Harus ditunjuk ya? Iya. Oke. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini bukan tentang saya lebih tahu, saya lebih hebat, tapi kita semua belajar firman Tuhan. Amin. Silakan. Dari siapa? Saya tunjuk lagi. GG. Mungkin yang bisa saya lihat di sini, Pastor, ini kan isinya tentang perintah Tuhan, amanat agung. Itu ada di ayat 19 sampai 20, tapi mungkin yang paling bisa saya notice itu di awal kalimat ayat 19, karena itu pergilah. Kata pergilah ini cukup membuat saya cukup ternotis sekali begitu. Tuhan tidak bilang kita untuk stay saja di situ atau beritakan Injil itu di satu tempat saja, tapi dia suruh kita keluar, dia suruh kita pergi. Artinya mungkin kalau untuk kita anak muda, pemberitaan Injil itu tidak hanya terjadi di lingkungan gereja saja atau di lingkungan pemuda saja gitu, tapi bisa kita juga cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak di ayat 20 di situ dibilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mungkin kalau kita belum bisa mengajar mereka secara langsung atau menginjilkan firman Tuhan itu kepada banyak orang, mungkin kita bisa mencerminkan perintah Tuhan atau ajaran Tuhan itu melalui kehidupannya kita, sehingga orang bisa tahu, oh seperti ini loh ajaran Tuhan Yesus, oh seperti ini loh sikap seorang Kristen. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita tidak mengajar mereka tentang Injil Tuhan, tapi mereka bisa melihat bahwa pengajaran Kristus itu ada loh dalam hidup kita. Kalau gitu. Luar biasa. Di ayatnya yang ke-19, jadi pergilah. Nah, ada dua kata penting di dalam Alkitab untuk kita dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Yang pertama itu come, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, yang kurang uangnya, yang tadi susah bangun pagi, yang tadi belum datang kirimannya, sudah ada kayaknya. Jadi ini nih, marilah dan pergilah. Jadi ini dua kata penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Jadi ini bukan seperti cas HP ya. Oh kalau kita loyo baru kita datang kepada Tuhan. Oh nanti kalau saya lagi berbeban berat baru saya datang kepada Tuhan. Oh nanti kalau saya lagi gak ada uang, saya butuh uang, saya baru datang kepada Tuhan. Siapa dulu, coba lihat saya. Siapa dulu jujur ya, gak usah angkat tangan, gak usah jawab. Jujur aja di dalam hati. Siapa dulu yang waktu di dalam awal kekristenannya, dalam perjalanannya, dia berpikir seperti ini. Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Terus kemudian dalam perjalanan kita mulai tahu, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Notice ya, dulu waktu di awal, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya perlu ini. Terus dalam perjalanan kekristenan kita mulai mengenal, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Ya saya jujur, itu saya. Jadi, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Tetapi, at the end of the day, apalagi saya bilang. Jadi pada saat perjalanan itu, perjalanan kekristenan saya, perjalanan kekristenan kita bersama, kita mulai mengenal ini tadi yang GG bilang, amanat agung. Bahkan ada lagi sekarang amanat agung asli. Wah, berarti ada yang palsu dong. Jadi amanat agung yaitu apa yang bisa saya lakukan. Bukan lagi apa yang Tuhan bisa berikan. Kayak yang tadi GG sampaikan, pergilah. Pergilah itu berarti saya mau memberikan diri. Nah, memang yang tadi ini perlu kita ketahui ya, bahwa kalau dibilang pergilah itu bukan berarti tiba-tiba ayo kita utus Andika pergi ke Papua Nugini.
Tapi kata pergilah itu begini, sambil kamu hidup di dalam dunia ini, dalam seluruh aktivitasmu, lakukan hal ini, beritakan Injil. Lewat sikapmu, lewat tutur katamu, sekalipun memang yang dimaksudkan di dalam konteks ini itu adalah penginjilan konvensional sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca di dalam kitab Injil lain, mulai dari Yudea sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca di dalam Markus, bahkan dituliskan di sana, ajarkanlah kepada mereka, baptislah mereka. Jadi ini menjadi sebuah catatan yang penting, bahwa kata pergi itu bukan hanya menunjuk kepada penginjilan konvensional itu, atau kita utus putra pergi di Cekoslovakia. Waduh, di mana lagi itu? memang dia merujuk kepada penginjilan konvensional, tetapi ada terjemahan yang ini juga bisa diterjemahkan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini sambil mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita memberitakan Injil. Coba lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, contoh aja ya, saya tiba-tiba Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Ada di situ 81b di. Saya minta siapa? Simon di. Baca dulu. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 1b. Mike tahu, Mike. Ya, firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, apa yang dikatakan di sana? Semua tersebar. Ayat yang keempat. Baca lagi, tolong baca ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil. Jadi ini menjadi sebuah catatan bahwa sementara kita pergi, seperti yang tadi GG sudah sampaikan bahwa dia notice sekali, sementara kamu disuruh pergi oleh Yesus untuk memberitakan Injil, kita bisa melakukan hal tersebut sementara kamu melakukan apa yang menjadi pekerjaanmu dalam perjalanan kekristenan ini, kamu bisa memberitakan Injil. Jadi kita nggak perlu seperti kita utus orang pergi penginjilan sampai ke luar negeri, ke tempat-tempat yang lain. Memang itu menuju kepada penginjilan secara konvensional, tapi kita tetap bisa melakukan dimanapun kita berada. Amin. Next, Gasmi. Kau sudah lihat saya dari cek. Ada Ji? Yang saya jadi renungan saya di ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ di mana kita sebagai umat Kristen di dalam melakukan penginjilan pasti akan banyak cobaan, akan banyak keraguan-raguan, akan banyak masalah, akan banyak tantangan dan dinamika dalam menjalankan misi yang diberikan Tuhan ini. Tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah janji dan bilang itu kepada kita, dan harusnya kita sebagai umat Kristen tidak ragu-ragu lagi
dan tidak takut dalam menjalankan misi ini. Mungkin itu saja, Pastor. Terima kasih. Wes. Saya dengar kata dinamika ini saya. Luar biasa Andika. Kalau kita beli handphone atau beli apa saja, apa yang paling kita cari? Spesifikasi. Yang lain? Hah? Kalau kita beli handphone ya, saya kasih spesifik ya. Handphone apa yang kita paling cari? Yang bagus. Enggak apa-apa. Yang lain? Anjas, kalau beli handphone apa yang merek? Harga? Oke. Oh iya. Oke, penjual. Yang lain? RAM. Wah, ada satu yang penting kalau kita beli sebuah barang handphone. Apa itu? Garansinya. Ada nggak garansinya? Tiba-tiba baru 1 hari kita pakai dia rusak. Wah, di mana ini? Nah, tadi yang disampaikan sama Andika itu, aku menyertai kamu, ada garansi, ada jaminan. Wes. Kalau kita beli semua barang apapun itu pasti kita cari ada garansinya tidak ini? Berapa lama? Ya, itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita. Saya bilang menyenangkan itu karena tadi ada kata dinamika ya. Kenapa waktu kita jatuh, waktu kita drop, waktu kita lemah, ada garansinya. Waktu kita senang, waktu kita banyak kepeng, banyak uang, ada garansinya. Tuhan tetap menyertai kita. Jadi luar biasa Andika. Selanjutnya? Baik Kak. Lanjut Mini, habis itu Simon. Anjas lagi, sudah minta tahu. Jadi sedikit mirip-mirip sama Andika Kak. Tapi yang di sini yang ku notice pertama Kak, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itunya Kak. Pas kubacain Kak, saya rasa kayak saya Kak. Awal-awalnya kayak merasa tidak layak apalah segala macam, mau melayani Tuhan. Tapi pas saya baca ke bawahnya lagi, Tuhan itu bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah di situ saya sadar Kak bahwa Tuhan sudah layakkan begitu. Meskipun kita sudah sadar kita masih begini-begini, tapi tidak semuanya langsung mau dibilang mau kok langsung suci itu supaya bisa kok melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Ndak mesti seharusnya sih Kak. Karena Tuhan di sini sudah suci kan salah. Sudah aduh, ngeblank. Sempurna. Bukan Kak. Kayak sudah Ngeblank. Saya ngeblank, aduh. Semua disebut. Ya, Tuhan sudah layakkan. Nah, itunya Kak. Itunya. Nah, maksudku apakah itu tuh sebagai ini misalnya Kak, menurutku sebagai bukan balasan tapi sebagai tanda kita sadar atau tahu diri apa yang harus kita kasih ke Tuhan. Tuhan itu tidak minta apa-apa, Tuhan cuma mau kita beritakan Injil. Nah kita masih sering mengeluh lah, tidak mau apa segala macam. Padahal tidak ada apa yang Tuhan minta lebih. Nah ini sebagai tanda terima kasih karena Tuhan sudah selamatkan kita 2000 tahun yang lalu tuh Kak. Asik. Itu dari saya Kak.
Saya mau jadikan ini sebuah bahan pertanyaan, tapi kenapa, coba baca ya. Coba ya, renungkan ini, kenapa murid-murid waktu melihat Yesus, Alkitab tulis mereka ragu. Padahal kita sama siapa ya? Sama Ayu itu hari ya, yang bahas tentang, siapa yang bilang itu, Yesus itu seperti orang random yang tiba-tiba muncul, panggil orang, terus itu orang mau ikut. Memang ya, di dalam Yohanes, Injil Yohanes sudah ditulis, Yesus itu bersoal jawab di bait Allah ketika dia umur 12 tahun, dibawa oleh orang tuanya dan dia sudah bersoal jawab. Jadi dia itu sebagai guru, sebagai orang yang waktu itu dia bersoal jawab bukan sama orang yang baru belajar, enggak, dia bersoal jawab dengan guru, dengan rabi yang mengajar di bait Allah. Dan mereka semua heran melihat jawaban dari anak umur 12 tahun ini. Jadi waktu dia besar, dia sudah bertumbuh. Kalau kita baca di dalam Yohanes ya, juga di dalam para ahli-ahli teolog sudah menyampaikan bahwa ada catatan-catatan di bangsa Israel yang menjelaskan waktu umur mereka 12 tahun, umur mereka berapa lagi, saya lupa. Ada catatannya bahwa mereka itu harus sudah hafal dari kitab Kejadian sampai Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kitab apa lagi namanya? Ya, kitab Musa. Mereka sejak kecil itu mereka disuruh untuk menghafal. Jadi pertanyaannya ini adalah, ketika murid-murid dipanggil, bukan pertanyaan sih, ini perenungan. Jangan sampai kita sudah menjadi murid seperti yang mengikuti Yesus. Bahkan ini mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air, ketika Yesus meredakan angin topan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid ada enggak? Ada. Mereka melihat enggak? Live enggak mereka lihat? Tapi kenapa waktu mereka lihat Yesus, mereka ragu? Sama seperti yang Putra tadi bilang, ini saya. Ya kadang saya juga begitu, Putra. Enggak usah bilang mujizat yang besar. Tapi dalam rumah tangga, dalam hal-hal yang saya hadapi atau mungkin yang kita hadapi, kadang tiba-tiba muncul hal tersebut. Ini menjadi, waktu saya baca ayat ini pun saya, kenapa murid-murid mereka waktu melihat Yesus bangkit, padahal Yesus sudah bilang ya, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Di dalam Injil Matius 3 kali Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita, disalibkan, dan bangkit. Tapi 3 kali itu pun setelah 3 kali diberitahu mereka masih ragu. Let me try to answer. Wis. Mungkin tidak terlalu dalam, nanti mungkin bisa dijawab sama Kak Esra selanjutnya. Tapi beberapa hari yang lalu mengalami hal yang luar biasa. Kayak kemudian timbul pertanyaan dalam diri saya gitu ya. Kenapa saya tiba-tiba lupa sama apa yang Tuhan sudah pernah lakukan? Nah, kira-kira kalau dari apa yang saya alami, saya bisa mengerti apa yang juga murid-murid waktu itu sebagiannya ragu-ragu. Yang pertama, kemungkinan mereka itu lupa tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, dalam kehidupan kita juga mirip. Kadang kalau kita hadapi hal-hal yang agak sulit, yang menurut kita ini persoalan agak besar dan ya sulit untuk dijalani, kita tuh seketika itu langsung kayak blank, kayak maksudnya lupa semua janji-janji Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang kuasanya Tuhan, tentang juga kebaikan Tuhan yang dulu-dulu itu kita sudah lupa. Jadi ini yang buat kita kemudian akhirnya ragu-ragu.
kita ndak ingat lagi apa yang ada yang kita pernah baca, yang kita pernah tahu tentang kuasanya Tuhan. Jadi membuat kita ragu-ragu. Kemungkinan yang kedua yang saya spekulasiku ya mungkin sebagai manusia ya, orang berpikir bahwa Tuhan ini kan mati, dan karena tadi mereka tidak ingat sama apa yang Tuhan Yesus katakan, ya secara manusia orang yang mati kemudian bangkit hendak ada di kuburan, ya pasti di antara kita yang ada berapa 10 orang kah ini, pasti juga ada di antara kita yang ini kah betul yang meninggal itu, ini kah gurunya kita yang selama ini kita ikuti. Secara manusia kita pasti akan bertanya-tanya juga, pasti kayak masih ragu-ragu juga, karena di catatan Alkitab juga bilang ada murid Tuhan Yesus bernama Thomas yang ragu-ragu, yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi enggak tahu ya, selanjutnya bisa nanti mungkin Kak Esra akan buat PA dan lain-lain. Kembali. Yes. Jadi pada waktu Yesus ditangkap, diadili, dan pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid itu semua lari. Mereka syok. Secara manusia mereka syok. Bahwa ternyata Mesias, guru, itu ditangkap dan akhirnya mati. Secara manusia mereka syok. Tetapi ini, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke 7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Yesus juga berkata kepada murid yang ragu-ragu, siapa namanya? Thomas. Yesus menunjukkan apa? Tangannya yang berlubang. Lalu Yesus berkata apa? Cucukkanlah jarimu. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak lihat Yesus secara langsung. Kita tidak mengalami pengalaman seperti yang murid-murid alamin. Tetapi menurut saya ini mengapa mereka ragu-ragu, ya karena kita juga harus belajar. Ini yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ini, ketika mereka melihat Dia, harusnya ketika kita melihat Yesus, harusnya kita percaya kepada Dia penuh. Nah, mungkin kita mengalami hal-hal atau tantangan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa Yesus selalu menyertai kita. Amin. Jadi ini bagus. Ini menjadi sebuah perenungan untuk saya, bahwa waktu kita melihat Yesus, kita harusnya tahu Yesus ini sudah menerima otoritas yang tertinggi. Dan otoritas itu diberikan kepada manusia untuk pergi. Kita diberikan kewenangan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Luar biasa. Next. Sama lagi warna beda tadi. Simon. Gaskan. Skip. Ayo. Yang lain? Gaskan, Mi. Aduh. Yang saya dapatkan di sini adalah kayak apa? Yang
kayak sama aja dengan teman-teman tadi, kayak Tuhan, maksudnya Tuhan mengutus kita pergi memberitakan Injil, bukan hanya mengutus kita, tapi maksudnya dia memperlengkapi kita. Dia memperlengkapi kita, kemudian dia berjanji kepada kita bahwa dia akan menyertai kita. Namun kadang dalam kehidupan kita juga, saya secara pribadi kayak kadang merasa takut dan kayak ragu untuk pergi. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan pernah meragukan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Siap, singkat, padat, dan jelas. Haleluya. Yang lain? Saya. Bu? Oh, Marcel mau sampai. Harus ada. Silakan. Oke, saya. Jadi dari kisah yang kita pelajari hari ini, di sana ada perintah mengenai memberitakan Injil. Mungkin kita akan berpikir ini ya, kita memberitakan Injil keluar dan lain sebagainya, tapi saya di sini fokus pada mengenai pemuritan. Nah, khususnya bulan ini kita kan berbicara tentang berbuah. Kita belum bisa memuridkan orang lain kalau kita belum dimuridkan. Itu yang pertama. Jadi seperti yang kemarin pertemuan leaders pernah juga disampaikan bahwa kita memberitakan Injil, tapi kita juga dalam posisi terus belajar. Artinya sebagai murid yang terus belajar, dan ya sambil itu kita juga memberitakan Injil. Tapi catatan pentingnya, kita tidak bisa menjadi guru kalau kita belum pernah jadi murid. Mau sekacau apapun, kemarin saya dengar dari rival, dari siapa? Ada dosen-dosen yang kasih materi, habis itu keluar dia dan biarkan murid yang ini dengan model-model dosen. Dan saya pagi ini jadi merenungkan kira-kira kita menjadi guru yang seperti apa. Tergantung dari apa yang kita pelajari, bagaimana cara kita belajar, apa yang diajarkan kita selama kita menjadi murid. Nah, di gereja ini, puji Tuhan, kita sedang mode dimuridkan ini, lagi dimuridkan. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua ini lagi dimuridkan. Kita belajar sama-sama, kita mendengar sama-sama, kita bicara sama-sama. Di ground kita juga belajar. Makanya ada program-program gereja yang puji Tuhan itu adalah program-program untuk pemuritan. Iya. Dan kita jangan dulu berpikir kayak terlalu jauh untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, tapi kita di gereja saja malas mendengar gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pelajari, yang tidak pernah kita lakukan. Nah, jadi sebagai seorang murid, khususnya di GBI Oikumene ini, teman-teman, secara praktis yang saya katakan ini bahwa kita sementara lagi dimuridkan. Nah, makanya rugi sekali kalau misalnya di jadwal-jadwal ibadah, jadwal-jadwal kegiatan, PA dan lain sebagainya kita tidak ikut. Lalu kita membaca perintah ini, kemudian kita mulai rasa takut kan, karena kita tidak tahu apa-apa, karena kita tidak belajar banyak. Karena kita sudah melakukan penolakan, memang kayak saya tidak mau belajar apa sih, kenapa sih rohani sekali. Tapi kita lupa bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu memberi buah untuk menjadi pemberita Injil. Nah, makanya saya bilang rugi sekali kalau kita tidak belajar. Suatu saat kalau misalnya kita jadi guru, kita akan malu sendiri kalau kita tidak tahu apa-apa saat ada murid yang bertanya. Nah, begitu juga dengan posisinya kita. Kalau misalnya kita tidak pernah belajar, suatu saat orang-orang akan bertanya tentang imannya kita, tentang pengajaran yang kita terima, kita tidak tahu jawab. Begitu kerasnya gereja ini berusaha untuk memberitahukan kita tentang doktrin-doktrin, tentang pengajaran-pengajaran yang harusnya itu menambah pengetahuan kita untuk menjadi bekal kita di kemudian hari menjadi pemberita Injil. Meskipun saat ini harusnya kita sudah melakukan itu di tempat kita masing-masing. Memberitakan Injil di seluruh penjuru dunia, dimulai dari sini gitu. Dimulai dari kita belajar. Nah, saya yakin kita di sini tidak semua dari satu tempat yang sama.
saya dari Maluku, Tita dari mana. Nah, kita akan kembali mungkin ke tempat kita masing-masing atau kita akan menuju ke tempat kerja kita masing-masing yang berbeda, tapi kita punya bekal, kita pernah jadi murid. Dan di saat itulah kita memberitakan Injil di tempat-tempatnya kita. Nah, sedangkan saat ini juga sebenarnya sudah bisa karena kita punya tempat tinggal yang berbeda-beda juga. Memberitakan Injil di mana-mana. Perintah mengenai mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya kita. Nah, tapi bagaimana caranya kalau setiap ditunjuk saja tugas pelayanan kita menolak. Kalau misalnya dikasih jadwal pelayanan saja kita ragu-ragu melakukan itu. Dikasih jadwal untuk ibadah hari ini tapi tidak pernah hadir, ada PA, tidak pernah mau datang dengan segala alasan. Saya bilang itu sangat rugi karena ini kita sementara hidup, memang jasmani kita ini sementara, tapi sudah at the end of the day kata Kak Peter, rohnya kita kan yang nanti bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Sesuatu yang bersifat kekal yang sebenarnya sementara kita lakukan. Jangan, ini sangat basi tapi jangan cari sesuatu yang sementara gitu. Kesenangan-kesenangan yang sementara. Kita akan hidup dengan kekekalan. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagiannya kita di dunia ini. Seperti Pastor Jimmy bilang, hidup itu cuma sekali. Jadi jadi muridlah yang baik gitu. Kita tidak akan jadi guru yang baik kalau kita tidak pernah mendengar, jadi murid yang mendengar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wah, yes. Aplaus dulu. Wah, ada. Berat. Jadi saya tidak tahu mau bilang apa begitu Vero bicara ini. Jadi kekristenan tanpa pemuridan itu adalah kekristenan tanpa Kristus. Ini bukan kata-kata saya, ini waktu saya ikut workshop sama Kak Isra. Ini kekristenan tanpa pemuridan itu bukan kekristenan tanpa Kristus. Karena tujuan dari memberitakan Injil itu adalah jadikan murid, jadikan semua bangsa murid. Jadi yang Vero bilang itu core ya, inti gitu. Waktu kita sudah pergi memberitakan Injil, what next? Apa selanjutnya? Jangan berhenti di situ. Ini core-nya, ini intinya bahwa pergilah, baptislah, ajarlah, itu kata kerja semua. Pergilah, baptislah, ajarlah, jadikan murid juga itu kata kerja. Tapi ini khotbah besok sih. Jadi dari 4 kata kerja itu 3 kata kerja bantu, 1 kata kerja yang punya makna imperatif. Makna imperatif itu kalau kamu nggak kerjakan ada konsekuensi. Kalau perintah di tentara nasional, di tentara kita itu, kalau komandannya kasih perintah nggak dikerjakan ada konsekuensinya. Makna imperatif itu seperti itu. Ada konsekuensi waktu kita nggak mengerjakan yang satu ini. Apa itu? Jadikan murid. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8 dia bilang seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah. Jadi kita sebagai orang Kristen, siapa yang bilang remaja Kristen itu? Pencetus remaja Kristen. Jadi kita harus mau untuk dimuridkan. Saya katakan ini harus mau dimuridkan. Karena tujuannya itu, core-nya itu. Kita pergi, kita baptis, kita ajar mereka. Tapi kalau nggak mau dimuridkan, ini yang penting. Karena ini bukan melanggar perintah gereja. Ini bukan melanggar perintah institusi. Ini bukan melanggar perintah Kaisra. Tapi ini melanggar perintah
Tuhan. Wah, maknanya jadi Mungkin tambahannya Kak. siap. Dari kisah ini yang kita baca dari kitab Injil itu sebenarnya kisah mengenai pemuritan kan. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid, kemudian segala mujizat yang terjadi itu sebenarnya kisah tentang murid, tentang kisah perjalanannya Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Saya tahu meskipun Kak Esra di sini sebagai leadernya kita, tapi dia pasti dulu pernah belajar. Kak Peter juga pasti pernah belajar. Kita semua pendeta-pendeta yang kita kenal pasti mereka pernah mengalami masa-masa di mana mereka dimuridkan. Dan perintah ini bisa kita lakukan kalau kita sudah pernah dimuridkan. Betul. Sudah pernah duduk mendengar, kita sudah matang lah istilahnya. Meskipun ini tidak sempurna, tapi setidaknya sudah lengkap ini bekal untuk pergi. Jadi jangan berpikir terlalu jauh kita bisa keluar kalau kita belum dibekali begitu. Menjadi seorang murid yang lulus dari satu kelas ini ke kelas yang lain, baru kita bisa dapat melakukan hal-hal itu. Nah, perjalanan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ada yang tolak? Enggak kan? Enggak ada yang tolak kan menjadi murid. Tuhan memanggil murid-muridnya dengan segala latar belakangnya, tapi kemudian memanggil mereka dan memakai mereka. Tapi di satu sisi Tuhan itu sementara memperlengkapi mereka. Kamu lihat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena saya menyertai gitu. Ada saya di sini. Tuhan itu menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya, itu maksudnya Tuhan sementara ajarkan mereka. Nah, kita juga harusnya begitu dengan kisah-kisah yang kita baca di kitab Injil, sementara sedang mendidik kita. Di dalam Alkitab sementara mendidik kita. Di dalam gereja ini bagaimana Kak Esra merancangkan, pengurus gereja merancangkan untuk kita ini sementara dimuridkan, diperlengkapi, dibekali supaya saat kita pergi kita tahu kita sudah pernah kita dibekali dengan luar biasa. Jadi tidak bingung-bingung apalagi saat kita mulai keluar dari istilahnya dari pengawasan, dari apa segala macam. Amit-amit ya kalau misalnya kita hatinya mulai bimbang, mulai kemudian mulai dapat tantangan-tantangan tentang mengikut Tuhan dan lain-lain. Makanya perlu ditanamkan, kayak Esra bilang itu, bibit harus tertanam, harus mati dan kemudian hidup. Nah, harusnya saat kita keluar kita menghasilkan buah. Kita tidak akan berbicara lagi soal goncangan iman dan lain-lain, tentang kemudian kita pindah ke yang lain. Tapi harusnya kita sudah matang, sudah dibekali dengan begitu bagusnya. Ya, itu saja. Luar biasa. Jadi kita itu dimuridkan untuk memuridkan. Generasi saya selesai, nanti akan berakhir. Dan di bawah saya harus punya tanggung jawab untuk memuridkan generasi saya. Enggak usah yang generasi ya. Saya harus memuridkan anak-anak saya. Sebelum saya keluar untuk memuridkan di luar, saya harus memuridkan anak-anak saya di dalam keluarga kita, di dalam keluarga saya. Jadi itu sebuah catatan yang penting, dimuridkan untuk memuridkan. Apa tujuannya kita dimuridkan? Supaya kita memuridkan, mengajarkan apa yang kita kembali ke teks ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi isi misinya kita itu adalah memperkenalkan Yesus Kristus. Kita ini ambasador. Kayak misalnya ada duta besar dari Indonesia, dia ditempatkan di Zimbabwe. Di mana itu Zimbabwe, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba muncul. Dia ditempatkan di sana. Apa yang dia bawa? Representasinya Indonesia. Kalau orang di Zimbabwe mau berbicara untuk Indonesia, mereka berbicara ke duta besarnya, ambasadornya. Kita ini ambasadornya kerajaan Allah.
duta besar kerajaan Allah. Kayak saya familiar dengan kata itu. Itu menjadi sesuatu yang harusnya melekat di dalam kehidupannya kita. Jangan pikir, saya ini apa sih, saya di kuliah, kerja, yang lain. Enggak, kita punya sesuatu yang penting. Kita ini ambasadornya Tuhan. Orang lihat Tuhan melalui kehidupan kita. Orang bisa kenal Tuhan melalui sikapnya kita. Jadi pada waktu kita, mana tadi ayatnya yang ke, ajarlah mereka yang ke-20 melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu. Yesus memberitahu kepada murid-murid. Jadi Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh apa? Untuk mengajarkan, memuridkan apa yang sudah diajarkan Yesus. Jadi menjadi sebuah catatan, perenungan atau apapun itu bagi kita, bahwa perintah untuk memberitakan Injil ini adalah untuk kita semua. Bukan untuk Valdo saja, bukan untuk gembala saja, tapi untuk kita semua. Amin. Masih ada? Masih banyak kayaknya ini. Dari yang di belakang kamera. Silakan. Biasanya ini yang di belakang kamera ini yang penuh. Cek, ya jadi kita ulang ya. Jadi ada 3 kata yang menurutku, Kak Vero tidak tanya tadi, jadi 3 kata yang menurutku sudah dipraktek banget di gerejanya kita. Dan kadang 3 kata ini tuh dibolak-balikan di gereja-gereja yang lain. Ada belong, believe, dan become. Nah, di gereja-gereja lain, saya tidak menjudge, cuman beberapa yang saya masuki dan dipraktekkan di dalam itu, kau harus believe dulu, baru belong, kemudian become. Dan di sini yang ku bilang tadi, kita belong dulu, kau masuk saya dulu. Setelah kau masuk dengan sekotor-kotornya kehidupanmu mungkin, seberdosa-berdosanya kehidupanmu, ketika kau sudah nyaman di dalam, belief itu akan otomatis. Belief akan otomatis, ketika kau believe hal yang mau kita capai atau kau menjadi satu perkumpulan yang sehat menurutku, itu akan become. Kau akan termasuk dalam output yang mau kita ambil begitu. Menjadi seorang saksi, tidak harus ke kanan kiri beritakan Injil, tapi menjadi saksi membuat nyaman lingkungan itu salah satunya menurutku.
di sini kita bisa jadi saksi satu sama lain ketika kita menerima kekurangan orang lain. Dia diterima, dia merasa diterima, tanpa sadar perilakunya kita ke orang itu membuat dia believe. Ya. Keadaan di sekitarnya membuat dia believe. Tanpa harus kita bilang, oh ini kau begini, harus begini, kau begini, dan sebagainya. Tapi dengan tingkah lakunya kita ke dia, mungkin keadaannya, karena sifatnya kita lah yang menerima, sangat-sangat menerima kekurangannya, dia bisa jadi believe begitu. Saksi itu bisa berputar terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh tingkah lakunya kita. Itu sih kalau saya, Pastor. Wah, luar biasa. Kasih aplaus dulu. Salgus. Lanjut. Cek. Pencetus remaja Kristen. Sebenarnya saya bingung juga mau bicara apa karena karena sudah dibilang semua sama Kak Vero, apalagi dibilang sama Andika tadi. Tapi saya tambahkan saya sedikit. Yang soal pemuridan sama murid masih sama konteks. Yang Andika bilang tadi itu benar sekali. Kenapa kita masih takut kadang di depan orang lain atau mungkin beberapa teman-teman kita yang notabene dia punya kepercayaan beda dengan kita. Kadang pernah enggak sih kita berpikir itu ketika mereka tanya ke kita, Tuhanmu kok mati? Tuhanmu kok 3? Tuhanmu kok jadi manusia? Kenapa enggak jadi batu saja? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Terus ketika dalam hati kita mau jawab tapi bilang, saya mau jawab tapi kok saya tidak bisa. Ya. Pernah enggak sih berpikir begitu? Dan ternyata jawabannya itu karena kita belum dimuridkan. Karena kadang ketika kita mau dimuridkan itu kita bebal atau kepala batu, biasa orang bilang. Bebal. Biasa masih menolak panggilan begitu loh. Yang sudah nyata-nyatanya ada di depan kita masih menolak. Jadi ketika kita ditanyai begitu sama teman-teman kita yang notabene agamanya dari lain, kita bingung. Nah, di sini kita itu sebenarnya lingkungannya bukan cuma di teman-teman, tapi kita juga di keluarga. Kadang contoh saya ini masih ada beberapa keluarga yang dibilang Kristen, iya Kristen. Tapi pas ditanya, Tuhannya kok 3, dia tidak bisa jawab. Ya dibilang kayak nenek saya, dia memang Kristen tapi masih malas-malas pergi. Nah yang Tuhan mau itu kita di sini diutus di dalam keluarga itu supaya bisa bilang ke keluarga kita yang lain gitu loh. Kita bisa muridkan bukan cuma teman-teman kita bisa juga muridkan keluarga-keluarga kita yang belum terlalu mengenal Tuhan gitu loh. Kalau teman-teman bilang berat, iya berat. Tidak ada yang bilang ringan. Itu berat. Pikul salib memang berat. Kalau mau instan makan Indomie saja. Itu saja sih Fester dari saya. Terima kasih. Ini memang dia pilih langsung kata raja terakhirnya. Bebal itu raja terakhirnya ya. Kalau orang yang kepala batu, bahasa terakhirnya itu raja terakhirnya itu bebal. Jadi luar biasa sekali. Waktu kita mau dimuridkan itu punya sebuah tujuan supaya kita memuridkan, enggak berhenti hanya di situ saja. Memang 2 bulan lagi semua kekristenan itu akan berkumpul. Orang Kristen itu akan muncul dari kapal selam, Kristen mata-mata, itu semua muncul nanti 2 bulan lagi. Mengerti ya? Jadi semua Kristen yang ada di puncak-puncak gunung, mereka yang jadi sniper, mereka akan muncul, berkumpul bersama-sama di dalam
memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sambut mereka semua dengan penuh sukacita. Biasanya itu Kristen satu sama. Maksudnya Paskah, Natal. Satu sama. Ya, jadi itu menjadi bagaimana seperti tadi yang disampaikan, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mempertanyakan iman kita, kepercayaan kita, atau mempertanyakan Alkitab, isi firman Tuhan, itu kita harus dimuridkan. Kita nggak bisa cari jawabannya itu di tempat yang lain. Kita harus mau dimuridkan. Amin. Kita harus mau. Jadi kalau ada informasi, penyampaian, direspon. Kita akan belajar, kita akan PA, ground, karena di dalamnya itu kita ada value, kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita akan belajar tentang Alkitab, supaya kita semua semakin kata yang di sini, bertumbuh. Jadi kita bertumbuh, kita berakar dan berbuah. Menuai jiwa bagi Tuhan. Masih ada? Kayaknya panjang kalau misalnya mau bahas. Hah? Panjang sekali. Kalau saya sambung dari kisahnya, ya maksudnya dari apa yang Ayu sampaikan, ingat lagi value yang disampaikan oleh Kak Esra. Dulu sebelum kita dimuridkan itu kita maunya sama dirinya kita sendiri. Belajar dari murid-murid Tuhan kan, waktu mereka belum dipanggil Tuhan, mereka menjala untuk kehidupan mereka sendiri, pekerjaannya mereka. Tapi setelah mereka dimuridkan, kemudian hidupnya mereka diajarkannya sama Tuhan. Berapa yang kamu punya, kita akan berbagi. Kayak 5 roti 2 ikan, kita akan mulai berbagi. Itu yang dimaksud dengan kemudian memberi buah. Ada perubahan hidup di sana. Saat kita dimuridkan, kita mulai perlahan-lahan berubah. Dari sesuatu mungkin dari perilakunya kita yang dulu sebelum kita dimuridkan, mungkin kita masih dengan egonya kita, dengan malas bangunnya kita, dengan tidak mau ikut ibadahnya kita, tidak mau berkumpul, dengan alasan mungkin introvert, tidak mau bersama-sama dengan teman-teman. Saat ini kalau kita semua dengar firman, Tuhan itu mau kita punya perubahan dalam hidup. Berbuah itu ya kita sendiri, menghasilkan buah. Nah, bagaimana keluarganya kita mau melihat Tuhan Yesus? Kalau kita sendiri saja sebenarnya saat kita dimuridkan kemudian tidak punya perubahan hidup. Setelah kita mengikut Tuhan, saya tahu kita mungkin perjalanan hidupnya beda-beda, mungkin tidak sama dengan saya kayak dari pas lahir ya sudah Kristen. Mungkin ada yang berbeda, tapi maksudnya kita punya pengalaman yang beda, cerita latar belakang yang beda, tapi kalau saat ini kita sudah menjadi anak Tuhan sementara dimuridkan, itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Mulailah dengan diri kita sendiri. Kita tidak hanya disuruh datang saraba buat belajar firman Tuhan, tapi secara tidak langsung kita sementara belajar untuk bangun pagi. Kita sementara belajar untuk menahan ego kita yang mungkin tidur ini lebih enak gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya sedang diajarkan sama kita. Kalau misalnya kita kena teguran, kemarin kita belajar di ground, itu juga tentang pemuritan, tentang lagi dipangkas, tentang kita bagaimana sekarang saat kita dimuridkan kita mulai belajar untuk memberi sama orang lain. Banyak sekali hal kalau bicara soal pemuritan. Kita bandingkan kisahnya Maria dan Marta. Kita ada di posisi mana? Firman Tuhan itu bilang, Tuhan itu tidak rindukan persembahan yang bagaimana. Tuhan rindukan itu telinga yang mendengar dan melakukan. Nah, teman-teman pasti bakalan temukan ayat itu. Saya lupa. Yang Tuhan rindukan itu bukan persembahan sebenarnya. Tapi kita, sikap hatinya kita yang mau mendengar. Nah, sebagai seorang murid yang sementara kita lakukan, mendengar itu sangat kita butuhkan. Dan dia akan mempertajam pendengaran kita kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, tidak tajam. Kita tidak akan paham sampai kapanpun sekeras apa hati kita ya, sejauh itu juga
Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Jadi lembutkan hati, mau dimuridkan. Mau. Sekali lagi mau. Kalau kamu tidak mau, kamu akan buat banyak alasan. Tapi kalau kamu mau, apapun tantangannya kamu akan pergi. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Demikian kesimpulan dan saran pagi hari ini. Luar biasa. Masih ada lagi? Jadi pagi ini sangat luar biasa sekali. Memang pembahasan langsung berat ya, karena memberitakan Injil. Ya. Ini bukan. Oh, masih ada? Oh, skip. Jadi ini menjadi sebuah perintah yang Yesus berikan kepada kita untuk kita semua kerjakan. Ya. Saya kalau ya ini bukan curhat ya, bukan apa, tapi karena saya tahu ini orang-orang yang kita yang sudah dewasa pasti punya tanggung jawab. Kalau mau bilang mau bangun pagi, saya rasanya berat pagi ini. Karena beberapa hari ini istri saya kurang sehat, jadi saya setiap malam itu harus ganti untuk gantian berjaga-jaga di waktu malam. Jadi tadi malam anak saya rewel dan saya harus bangun, saya nggak salah saya lihat jam itu sekitar jam 1 dan beberapa jam kemudian saya harus menggendong sampai dia tertidur. Dan saya kasih bunyi alarm banyak-banyak. Jangan sampai skip semua. Tapi ini waktu kita diberikan seperti tadi yang Vero mau ya yang Vero katakan mau ya. Waktu kita diberikan perintah untuk memberitakan Injil, kalau kita nggak bertumbuh menjadi dewasa, kalau kita nggak mau mengambil tanggung jawab itu, yang Vero bilang mau bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita sendiri willingly, kita apa itu willingly? Kerelaan hati kita nggak mau. Tuhan kasih sama kita ini kebebasan. Willingly kita memilih. Memang Kak Esra bilang yang harus ikut saraba, doa pagi itu harus ikut ini. Tapi kalau kamu nggak mau, repot. Ya. Karena apa ya, bargain, bukan, keputusan terbesar yang Allah berikan itu adalah kehendak bebas dari kita untuk memilih. Kalau kita nggak mau dimuridkan, kita akan punya banyak alasan, kita akan punya banyak excuse, tapi kita harus mau bertumbuh menjadi dewasa dan mau mengambil tanggung jawab. Saya ingat waktu mau menikah, pertanyaan pendeta yang mengkonseling saya begini, sederhana saja, kamu mau nggak bertanggung jawab untuk kehidupannya? Waduh, ini bukan bertanggung jawab 1 minggu, 2 minggu, enggak, ini seumur hidup. Jadi kenapa saya sudah bicara ke situ ya? Ini bertanggung jawab. Jadi kita harus mau bertumbuh dewasa, dan cuma anak-anak itu yang terlalu banyak alasan. Kalau saya tegur anak saya, siapa yang kasih rusak ini? Aaron. Karena ini. Banyak alasannya. Padahal saya nggak pernah ajar. Kalau saya kasih tahu, jangan lakukan ini, maka yang anak-anak lakukan adalah dia melakukannya. Kalau dibilang jangan ini, dia akan lakukan itu. Tapi waktu itu akhirnya satu kali saya lem lilin. Jadi saya sudah taruh di situ, saya bilang jangan pegang, dia pegang. Untung dia cuma sentuh pakai jempolnya sedikit. Jadi langsung bertanda di sini. Jadi kita jangan mau nanti setelah ada akibat, ada konsekuensi, kita dapat teguran, baru kita mau mendengarkan. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, masih ada yang mau bicara? Ayo,
Ayo ngomong lagi, ayo. Berarti masih ada lagi. Yuk, ayo ngomong. Oh sudah ya? Nah saya kasih ingatkan kau saya dengan ranumu. Jadi ini, kami selesai ya? Tidak Jianjas. Injil itu kabar baik. Itu sebabnya kita harus mengabarkan dengan cara yang baik. Injil itu kebenaran. Itulah sebabnya kita harus menyampaikannya dengan cara yang benar. Apa maksudnya? Maksudnya itu ada orang yang mau memberitakan Injil tapi nggak mau menghidupinya. Injil itu bukan buku bacaan. Alkitab itu bukan buku bacaan, itu pribadi. Waktu kita baca, bagi saya itu saya sedang berbicara dengan Tuhan. Waktu saya baca, ada di dalam pikiran saya nggak ngerti. Tapi kalau saya bilang nggak ngerti itu bukan berarti Tuhan jauh, dia ada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Enggak, dia ada bersama kita. Jadi waktu kita baca itu, kita bisa bertanya. Injil itu, jadi orang yang mau memberitakan Injil, dia harus mau menghidupinya. Amin. Jadi apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, kita bukan cuma jago untuk memberitakannya, kita bukan cuma fasih untuk berbicara, tapi kita harus mau menghidupinya. Kalau dibilang ayat bacaan besok Matius 28 ayat 16 sampai 20, siapa yang baca itu ayat tadi malam terus dia renungkan? Atau baru tadi pagi dia kebut, ya apa ini? Kita harus belajar itu me time-nya kita dengan Tuhan. Me time itu artinya kita nggak dengar itu dari informasi itu dari orang lain. Kita nggak dengar itu dari khotbah. Kita nggak dengar, nggak salah dengan hal itu. Tapi kita harus belajar bertanya langsung pribadi. Tuhan, saya nggak ngerti ini. Terus kita merenungkan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan pengertian kepada kita. Oke, itu saja yang menjadi closing. Jadi Injil itu kabar baik, that's why itu sebabnya kita harus mengabarkan dengan cara yang baik. Injil itu kebenaran, itu sebabnya kita harus menyampaikan dengan cara yang benar. Jangan kita memberitakan Injil, jadi pemberita Injil, tapi kita juga nggak mau menghidupinya. Amin. God bless you all. Oke, kita Nyanyikan satu lagu nasional. Saya pemain gitar ternyata. Putra. Ada lagi? Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Sebelum kami mulai seluruh aktivitas kami memulainya bersama dengan Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu berdoa biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi informasi pengetahuan di dalam kehidupan kami, tapi ada pewahyuan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, seperti dengan lagu yang kami nyanyikan, biar kiranya kami mau mengikuti Yesus karena keputusan dari kehidupan kami. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Mungkin bahasa kami terbatas, mungkin kata-kata kami terbatas, tetapi kami percaya ada Roh Kudus di dalam kami yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya melalui kehidupan kami Yesus itu nyata, Yesus itu nampak melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa di pagi hari ini, bersama-sama kami berdoa bagi pelayanan yang ada di tempat ini, bagi di gereja kami ini, di mana Tuhan mempercayakan kami ada di tempat ini untuk persiapan dari pelayanan ibadah hari Minggu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang mengambil bagian di dalamnya, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, kiranya Tuhan sendiri yang mempersiapkan kami supaya kami siap untuk melayani Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati, memberikan pengurapan yang baru di dalam kehidupan kami, kekuatan yang baru, supaya ketika kami melayani Tuhan, ada atmosfer yang dari surga yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua yang akan mengambil bagian di dalam ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit penyakit, ataupun yang sedang lemah imannya. Kami berdoa pada pagi hari ini, biar kiranya Tuhan menjamah yang sedang lemah, yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apapun nama penyakitnya, ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami berseru kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, Engkau akan memberikan jawaban di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, sehingga kami semua kuat di dalam Tuhan. Ketika kami sehat, ketika kami kuat, kami akan pakai tubuh kami ini untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa sehat, kami bisa bangun, kami bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti siaran melalui online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menjadi pemberita Injil, untuk kami bisa memakai kehidupan kami, mulut kami, lidah kami, perkataan kami, untuk kami memberitakan Injil. Tuhan tolong kami supaya kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi ada begitu banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan Yesus, yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memakai kami, Tuhan memakai setiap kami supaya kami dapat memberitakan Injil, dapat menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu supaya kehidupan kami ini menjadi orang-orang yang memberitakan Injil Kristus, menjadi duta besar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu di dalam persekutuan kami ini. Sekarang kami akan mengakhiri sarapan pagi kami bersama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan Amin. amin.